Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. Hampir di semua peradaban kuno di dunia melihat emas sebagai logam yang dianggap menjadi simbol kekayaan dan kemuliaan. Cara memperoleh dan metode perolehannya cukup rumit sehingga sejak dulu emas menjadi status sosial bagi pemiliknya. Pemanfaatan emas pada zaman dahulu hanya sebatas pada perhiasan atau alat pembayaran. Namun seiring perkembangan teknologi, emas juga digunakan dalam berbagai komponen elektronik. Akan tetapi, sumber daya alam yang terbatas tidak mampu membendung akan permintaan pasar yang seolah tidak terbatas. Permintaan akan emas untuk perhiasan, komponen elektronik, dan lain sebagainya yang semakin meningkat secara eksponensial, menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran akan daerah-daerah baru yang dinilai memiliki banyak kandungan emas. Tanah Toar Lumimut juga tidak menjadi terkecuali. Aktivitas pertambangan baik secara ilegal atau legal semakin merajalela dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta konflik sosial di antara masyarakat. Di wilayah adat Pakasan Tonsea tercatat kurang lebih 40.000 hektar hutan tokat tindung dibabat oleh raksasa tambang demi mengeruk emas yang dikandung di dalamnya. Di wilayah adat Ponosakan, Tontemboan, dan Tonsaung pun tidak luput. Lebih dari 4.000 hektar hutan lenyap akibat aktivitas pertambangan ilegal. Sejak masuk masa pembebasan lahan, proses eksplorasi hingga eksploitasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang itu, tak sedikit persoalan yang terjadi. Warga pemilik tanah adat sesungguhnya sering menjerit saat berurusan dengan perusahaan pemburu mineral. Ada yang mengeluh karena lahan mereka direbut paksa. Para tokoh pejuang masyarakat protes karena dikriminalisasi. Berbagai elemen masyarakat menjerit pedih akibat kegiatan tambang yang menimbulkan dampak lingkungan yang mengancam kehidupan. Kondisi seperti itu seringkali memantik konflik, baik dengan masyarakat yang sejak lama telah tinggal di wilayah kontrak karya maupun dengan lembaga yang memberi perhatian bagi persoalan lingkungan hidup dan persoalan hak asasi manusia. Belum lagi berbagai persoalan sosial dan terkoyaknya tradisi budaya masyarakat akibat kehadiran perusahaan tambang. Omega Pantau, pemuda adat Tonsea yang kini dipercayakan sebagai wakil ketua Dewan Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN, mengatakan pada umumnya masyarakat memandang keberadaan tambang akan membawa banyak keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif dari keberadaan tambang ini. Apalagi kita juga membahas soal keberadaan tambang dan perempuan. Disadari atau tidak, perempuan menjadi yang paling terdampak dari keberadaan tambang dalam segala aspek. Persoalan hukum pada aktivitas pertambangan oleh perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Utara ternyata acap kali terjadi. Imbasnya masyarakat Limkar tambang kerap jadi korban. Berdasarkan penilaian dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Manado saat melakukan advokasi, kebanyakan kasus yang timbul ada di isu pertambangan, yaitu terkait perizinan. Direktur LBH Manado, Satriano Pangke, menguraikan komitmen dan tantangan yang mereka hadapi dalam kerja-kerja pendampingan kasus pada sektor pertambangan. Hal-hal yang kemudian dijumpai saat melakukan kerja-kerja itu umumnya menyasar ke proses perizinan dan AMDAL
yang tidak melibatkan warga lingkar tambang. Padahal, ada ketentuan yang mengatur bahwa wajib mendengarkan pendapat warga lingkar tambang terkait izin pertambangan. Misalnya perizinan PT Myres Soputan Mining atau MSM di Kupang dan PT Tambang Mas Sangihe atau TMS. Ini adalah contoh dari pertambangan mineral di wilayah yang dimiliki masyarakat adat yang telah atau berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, polusi air dan udara, dan konflik sosial. Oleh karena itu, kami terus memperjuangkan persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan sebagai alat pelindung dan hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri kami. Ada 4 prinsip persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan yang tercakup di dalamnya. Persetujuan adalah hak untuk mengatakan ya atau tidak terhadap suatu proyek dan untuk terlibat dan didengar sepanjang siklus proyek dimanapun itu memengaruhi masyarakat dan sumber daya. Bebas berarti terlibat ke dalam pembicaraan dan negosiasi tanpa paksaan atau manipulasi. Didahulukan berarti terlibat jauh sebelum keputusan apapun diambil tentang tanah, sumber daya, atau orang. Diinformasikan berarti memiliki informasi lengkap yang mudah diakses dan tersedia dengan mudah. Siang punggawa semaka balas maka papawaragatuan. Siopasuan, segundo ewakilan. Iya yang penting. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Pastikan Anda mendengarkan semua episode kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang hak-hak masyarakat adat, kunjungi cs.org dan ikuti Cultural Survival di Facebook, Twitter, dan dengarkan Indigenous Rights Radio di SoundCloud dan Spotify. Indigenous Rights Radio, because knowledge is power.